Kadang kita bingung untuk mempelajari Al-Quran. Ada sebuah metode yang mudah sebenarnya untuk kita pelajari. Yuk kita lihat bersama-sama. Kita biasanya ketika belajar Quran, ada satu surat. Diambil satu ayat, surat yang lain diambil satu ayat menjadi sebuah tema. Nah, ini yang kita kenal dengan sebuah tematik. Ternyata ada metode belajar Quran secara berurutan yang sebenarnya memudahkan untuk diri kita untuk bisa memahami keseluruhan dari sebuah surat. Karena Allah sesungguhnya menyusun sedemikian rupa, Quran itu satu surat menjadi bagian yang utuh secara komprehensif. Sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi surah. Nah, hari ini kita akan melihat prakteknya seperti apa sih kita melihat satu surat itu menjadi satu bagian yang utuh. Sedangkan kisah-kisah yang ada di dalamnya, yang kita anggap itu adalah kisah berulang, merupakan pilar yang berinteraksi dengan ayat-ayat di dalam surat itu, membuat sebuah fungsi yang mungkin berbeda dengan surat yang lain. Kita lihat surat Ibrahim. Ayat pertama, Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaik. Kitab, kami menurunkannya kepadamu. Jadi fokusnya ayat pertama ini, koridor dinding besarnya adalah kitabnya Allah. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Nabi Muhammad. Dengan kitab ini, apa fungsinya? Litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, bi'idzni rabbihim, atas izin Tuhan mereka, ila siratil azizil hakim, kepada jalan yang maha kuasa dan maha terpuji. Jadi koridor besarnya tentang Quran dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Nah, sekarang kita lihat ayat kelima. Ayat kelima ini menceritakan tentang Nabi Musa. Loh, kok tiba-tiba lompat ya? Sekarang kita lihat ya, dan kita akan lihat korelasinya dengan bagian ayat pertama. Walaqad arsalna Musa biayatina. Sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami. Sama nggak dengan konteks ayat pertama? Kitab, sekarang ayat-ayat Allah. Jadi Nabi Musa diberikan kitab. Terus tujuannya untuk apa? An akhrij qaumaka minadz-dzulumati ilan nur. Agar mengeluarkan kaummu dari kegelapan kepada cahaya. Berarti sama nggak dengan tugas yang diberikan kepada Nabi Muhammad? Sama. Artinya apa? Kisah Nabi Musa ini diceritakan di dalam surat Ibrahim ini, kisahnya Musa itu untuk memberikan pelajaran, memberikan inspirasi kepada Nabi Muhammad, karena diberikan tugas yang sama. Nah, bagaimana Nabi Musa menggunakan ayat-ayat Allah itu untuk mengeluarkan, akan dikisahkan di dalam surat Ibrahim ini. Terus kita lanjutkan. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِلَّهِ, dan ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Nah, sekarang apa itu hari-hari Allah? Hari-hari Allah adalah momen di mana kita mendapatkan nikmat, kadang diberikan musibah. Silih bergantinya kehidupan kita ketika dipuji, dijatuhkan. Itu adalah bagian ayat-ayat Allah atau bagian dari hari-hari Allah. Oke. Inna fi dzalika laayat. Sesungguhnya pada demikian, berarti pada hari-hari yang kita lalui bersama itu ada tanda-tanda atau ayat-ayat Allah. Likulli, untuk siapa? Likulli sabbarin syakur, untuk tiap orang yang sabar dan bersyukur. Jadi, kita lihat dari bagian yang terakhirnya sekarang. Supaya bisa melihat di dalam hari-hari itu bukan berhenti hanya pada momen peristiwanya saja, namun kita melihat ini menjadi bagian dari ayatnya Allah, maka orang itu harus punya dua syarat. Syaratnya apa? Sabar dan bersyukur. Nah, apa sabar? Apa itu bersyukur? Ketika ada musibah, kita biasanya bersabar. Sabar itu artinya apa? Bukan fokus pada diri kita. Kalau fokus pada diri kita, kita akan merasakan yang namanya kecewa, marah, kesel, dan yang lain-lain. Sabar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya, fokusnya adalah kepada Allah, bukan terhadap dirinya. Itu sabar. Kemudian bersyukur. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu ketika kita mendapatkan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah. Ini bersyukur.
Bersyukur itu biasanya kalau kita dapat nikmat, kita kan fokusnya pada diri kita. Itu sombong namanya. Kalau fokusnya kepada Allah, sang pemberi nikmat, maka itu namanya bersyukur. Jadi, sabar fokusnya kepada Allah, bukan pada diri kita. Syukur fokusnya kepada Allah juga bukan pada diri kita. Kalau fokusnya kepada Allah, maka kita akan mampu melihat hari-hari Allah itu adalah bagian dari ayat-ayatnya Allah. Sehingga apa? Supaya kita faham konsep ini, maka gunakan kitab kita, gunakan Qur'annya untuk bisa memahami konsep ini. Tentang sabar dan sholat begitu penting. Dan kita belajar, ternyata Nabi Muhammad diajarkan Allah melalui kisah tentang Nabi Musa. Jadi ada bangunan besar di dalam surat Ibrahim ini. Jadi mudah-mudahan ini memperkaya perspektif kita ketika kita mempelajari Al-Quran. Jika hal ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman atau kepada keluarga terdekat.